Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Februari 2024 tepat pukul 7, karena para saksi pengawas TPS dan pemilih hadir di tempat ini, maka kita akan segera mulai kegiatan pemungutan suara dengan ucap janji yang sudah diucapkan tadi ya. Mohon para saksi pengawas yang hadir melihat bahwa sampul suara masih dalam dan para sekalian tadi. Untuk suara presiden dan wakil presiden sebanyak 284 lembar. Untuk suara DPR sebanyak 284 lembar. Untuk suara DPD sebanyak 284 lembar. Untuk suara DPRD provinsi sebanyak 284 lembar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat pemilih TPS 3 Kelurahan Kota Bandung Selatan. Sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankanlah saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar pada salinan DPT dan DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau suket kepada petugas KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB atau disebut juga pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik atau suket di TPS yang sesuai dengan domisili RT RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat di belakang ada tuh dalam satu wilayah. Ada kursi di luar, kursi warung tuh. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Namun bagi pemilih disabilitas, pemilih hamil, pemilih yang membawa balita, pemilih lanjut usia, dan pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus yang duduk di tempat duduk prioritas dapat didahulukan untuk memberikan suara. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di balik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan suara-suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali ya Pak, Bu. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. Apabila pilih mencoblos, iseng banget pakai rokok. meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau HP berkamera atau kamera ke dalam bilik suara. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang telah kita sediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama. Alat bantu tunanetra hanya dipersiapkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta surat
DPD. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir model C pendamping KPU. Tata cara pemberian suara dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. Untuk pemilu anggota DPR atau DPRD provinsi, coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR atau DPRD provinsi. Untuk pemilu anggota DPD, coblos pada nomor atau foto calon atau nama calon anggota DPD. Untuk lebih jelasnya, proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah berikut. Untuk pemilih DPT dan DPTB, setelah menyerahkan formulir C pemberitahuan dan menunjukkan KTP elektronik atau suket, serta menandatangani formulir C daftar hadir DPT atau C daftar hadir DPTB, pemilih dipersilakan duduk di kursi antrian menunggu giliran untuk dipanggil. Untuk pemilih DPK, setelah menunjukkan KTP elektronik atau suket, mengisi dan menandatangani formulir C daftar hadir DPK. Setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat-suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, pemilih dipersilakan menuju bilik suara untuk mencoblos suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis pemilu. Setelah itu, pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, maka KPPS wajib menjelaskan prosedur pemungutan suara dan atau mencontohkan selisih perolehan suara jenis pemilu. Melakukan pembetulan dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas TPS dapat diterima. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi pengawas TPS atau KPL yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi pengawas TPS atau KPL. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir kejadian khusus keberatan dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir kejadian khusus atau keberatan. Apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat nihil pada formulir kejadian khusus atau keberatan. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa pemantau dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sejak dimulai sampai dengan ditutupnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan, pemungutan dan penghitungan suara di TPS.